Pemirsa, penyebaran agama Islam oleh Sunan Ampel di Jawa Timur tidak berhenti sepeninggalan beliau. Sang anak bernama Maulana Magdum Ibrahim meneruskan penyebaran agama Islam ke Jawa Tengah di sebuah desa bernama Bonang. Sejak saat itu, Maulana Magdum Ibrahim terkenal dengan nama Sunan Bonang. Warisan ilmu dan ajaran Islam melalui seni budaya yang ditinggalkan Sunan Bonang masih eksis hingga saat ini, seperti nyanyian Tombo Ati. Berikut kisah penyebaran Islam oleh Sunan Bonang di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam. Seni dan budaya adalah salah satunya. Inilah yang dilakukan Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Lahir pada tahun 1465, Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Berbeda dengan sang ayah yang menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Surabaya, Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa Tengah yang wilayahnya cukup tandus. Gamelan dipilih sebagai cara untuk mengenalkan Islam ke Rembang, tepatnya di daerah Lasem, Desa Bonang. Gamelan yang kerap dimainkan oleh umat Hindu digunakan untuk mengiringi tembang Tombo Ati yang aslinya berbahasa Jawa dengan ajaran agama Islam. Hal ini lebih mudah diterima masyarakat Rembang yang mayoritasnya beragama Hindu. Ajaran Islam dalam tembang Tombo Ati masih dilakukan sebagian ulama di Lasem dengan menanamkan semangat tembang Tombo Ati kepada para santri. Bahkan, pemerintah Kabupaten Rembang memasukkan tembang tersebut sebagai lagu wajib dalam perlombaan rutin Tong Tonglek menjelang Lebaran. Mengenai gamelan sendiri itu juga waktu dibuat itu dengan tujuan untuk siar agama. Maka gamelan itu dulu tuh hanya 3, Mas. Bunang itu hanya ning nong dan kempul 1, ning nong ning gung ning nong ning gung. Yang biasa kalau sekarang ada pencak itu, pencak ning nong ning gung ning nong. Ning itu bahwa Tuhan ning kene ora ono, nang kono ora ono. Tuhan itu adalah Maha Agung. Jadi Tuhan di sini tidak ada, di sana tidak ada, Tuhan itu Maha Agung. Lirik tembang Tombo Ati karya Sunan Bonang syarat dengan makna hubungan makhluk dengan Tuhan secara mendalam. Mulai dari membaca Al-Quran beserta artinya, membiasakan sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyak puasa dan zikir malam. Penyebaran agama Islam tentu tak lepas dari keberadaan masjid sebagai tempat ibadah. Begitupun dengan Sunan Bonang. Menurut cerita turun-temurun, di tengah desa Bonang, kecamatan Lasem, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana masjid ini bisa terbangun. Lalu musyawarah dengan masyarakat sini memutuskan harus dimakamkan di halaman rumah sendiri, yaitu di jalan ini. Ini makamnya Sunan Bonang, namun makamnya nggak mau dibangun. Pernah dibangun ya roboh rusak, bangun rusak. Sejak saat itu, Masjid Desa Bonang menjadi pusat kegiatan ibadah. Meskipun di sana-sini dibangun ruang tambahan seperti pendopo baru, keaslian bangunan utama masjid tetap dipertahankan. Ada yang unik dalam kisah Sunan Bonang. Masyarakat Lasem percaya jika sebuah makam yang terletak di sebelah utara masjid diyakini sebagai makam Sunan Bonang. Sedangkan versi lain menyebutkan makam Sunan Bonang berada di Tuban, Jawa Timur. Konon, keberadaan dua makam tersebut karena terjadi perebutan di mana jenazah Sunan Bonang akan dimakamkan, sehingga makam Sunan Bonang di Tuban hanya berisi kain kafannya saja. Tanpa nisan, pusara Sunan Bonang hanyalah deretan tanaman bunga melati karena upaya menata dan membangun makam selalu gagal. Alasannya karena sebagai sosok yang rendah hati, Sunan Bonang tidak senang diagung-agungkan. Waktu bangun masyarakat saya ini nggak tahu. Setelah jadi baru tahu dan belum kenal masjid.
hanya mengatakan ada rumah besar gitu. Masyarakat ini belum kenal masjid, mengatakan ada rumah besar, belum kenal masjid. Akhirnya Mbak Bonang cerita ini masjid untuk ibadah. Peninggalan dan jejak Sunan Bonang masih banyak yang bisa kita lihat di Rembang. Di sisi timur desa Bonang, kita bisa melihat pasujudan Sunan Bonang. Ada 2 batu besar yang sering digunakan Sunan Bonang untuk beribadah. Satu batu konon biasa dipakai untuk sholat, sedangkan batu lainnya digunakan untuk berkontemplasi dengan Tuhan sambil berdiri dengan satu kaki. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1525 Masehi, Sunan Bonang tidak beristri dan tidak memiliki keturunan. Namun penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak berhenti sepeninggalan beliau, karena anak kedua dari Sunan Ampel yakni Sunan Derajat juga berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa memberitakan.